ketika Iran itu melakukan perlawanan dan dia lobby ya, Yusuf Kala di lobby ya. Kenapa di lobby bukan Prabowo ya? Kenapa Yusuf Kala? Karena kita tahu ini memang mau makar ya, si Yusuf Kala ini. Dia masih ingin berkuasa, dia masih ingin untuk menjadi penguasa Indonesia, mendirikan negara khilafah Indonesia, si Yusuf Kala ini. Makanya dia di lobby, dan si Iran tahu si Yusuf Kala ini punya kekuatan untuk mendirikan negara Islam. Nah, kalau nanti Prabowo nggak berkutik, maka diajar Prabowo. Tapi masalahnya, saudara, ini masalahnya nih. Prabowo udah kasih pengumuman, ya. Prabowo kasih pengumuman bahwa perang Iran ini berdampak kepada Indonesia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup panas ya, cukup sensitif ya, dan cukup sering bikin publik bertanya-tanya ya tentang tudingan bahwa Yusuf Kala masih menginginkan Indonesia menjadi khilafah yang diangkat oleh Paul Jang sendiri ya. Ya, pertanyaannya, benarkah demikian? Atau ini hanya framing? Atau juga justru ada kepentingan di balik narasi ini? Ya, kita saksikan dulu video berikut ini. Kenapa banyak orang yang takut dengan khilafah? Karena misinformasi, karena hoax yang diberikan. Di situ kita sampaikan bahwa justru penguasa yang sekarang ini adalah pemberi hoax yang paling besar. Kenapa? Karena khilafah itu distigmatisasi negatif. Aktivis-aktivis Islam itu dimonsterisasi, dilabelisasi negatif. Ulama-ulama dicitrakan buruk. Nah, ini namanya. Karena ketidaktahuan orang jadi takut dengan ulama, orang jadi takut dengan pergerakan Islam, orang menjadi takut dengan dakwah Islam, takut dengan khilafah. Padahal kenapa harus takut? Khilafah itu bukan sesuatu yang aneh kok di dalam Islam. Setelah sekian lama berada di balik tirai keteduhan, sang The Real Vice President kembali bersuara. Yusuf Kala, veteran politik yang kenyang akan asam garam, kini melontarkan panah-panah kritik ke jantung pemerintahan Prabowo Subianto. Sebuah manuver yang mengejutkan banyak pihak. Kritiknya tajam dan menghujam. Yusuf Kala mulai mempersoalkan efisiensi kabinet yang dinilai terlalu gemuk, hingga menguliti kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu berisiko bagi APBN. Ia mempertanyakan arah kemudi bangsa di bawah kendali Prabowo, seraya memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres di ruang kemudi kekuasaan. Namun, sebuah tanya besar menyeruak di ruang publik. Mengapa sekarang? Kenapa JK baru lantang bersuara saat kepemimpinan baru ini mulai menata barisan? Apakah ini murni kegelisahan seorang negarawan? Ataukah sebuah upaya untuk kembali menarik tuas pengaruh di tengah pergeseran peta politik nasional? Yusuf Kala juga menyoroti gaya kepemimpinan Prabowo yang dianggap terlalu sentralistik. Ia mengingatkan tentang pentingnya check and balance, sesuatu yang menurutnya mulai menipis. Namun bagi pendukung pemerintah, manuver ini dianggap sebagai gangguan di tengah upaya stabilitas. Pertarungan narasi antara pengalaman sang senior dan ambisi sang presiden kini menjadi tontonan yang mendebarkan. Manuver Yusuf Kala, antara nasihat tulus atau sekadar menjaga panggung, bagaimana pendapat kalian? Sekitar tahun 1967-68 ketika Anda jadi ketua HMI Makassar ya, 67. Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim ya, sebagai ketua HMI Makassar. Ini muncul di permukaan. Yang munculkan itu ada Ormando. Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak ke Amerika yang menyerang? Ya. Logikanya kita harus ada keberpihakan sebagai negara yang diserang, negara yang teraniaya. Harus kita punya sikap. Kalau tidak punya sikap kan kehilangan
kita diplomasi kerjasama dengan negara-negara Asia, negara-negara Islam sebagai penduduk Islam terbesar, mesti ada keberpihakan. Masa kita berpihak ke Israel, masa kita berpihak ke Amerika yang menyerang dia. Logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran itu. Walaupun mungkin berbeda Syiah, itu hanya berbeda sikap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Syiah itu memang tidak sama dengan kita. Namun mereka tetap bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap saudara seagama, seiman dan seislam. Ada yang ekstrim di antara mereka, iya. Ada namanya Ghulatul Rafidah atau Ghulatul Syiah yang meyakini bahwa sebagian besar sahabat itu telah kufur, atau bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah mereka kafirkan. Tetapi ini kelompok kecil yang tidak menggambarkan pandangan mayoritas kaum Syiah. Dan kelompok yang ekstrim seperti ini bukan hanya ada di Syiah. Ya, kita pun ya, di tengah-tengah kita pun banyak kelompok ekstrim seperti ini. Ada namanya Wahabi Takfiri yang kerjanya mengkafirkan, memusyrikkan, membid'ahkan, menganggap orang sesat hanya karena ada pengamalan keagamaan berbeda. Ada juga di antara kita namanya Ghulatul Hanabilah, kelompok yang disebut juga Al-Mujassimah. Dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anggota badan persis seperti manusia, punya mata, telinga, wajah, jari sama seperti manusia. Ini kelompok ekstrim di tengah-tengah kita. Bukan orang Syiah ya. Tetapi sekali lagi yang ekstrim ini tidak mencerminkan pandangan kita. Karena itu yang paling baik ya, setiap saat kita kedepankan ya, bukan narasi pecah belah, bukan narasi menyesatkan satu sama lain, tapi narasi untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Banyak isu-isu yang ternyata sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Termasuk misalnya orang Syiah itu punya Quran yang berbeda dengan kita. Itu ucapan yang tidak benar. Al-Quran yang dibaca oleh orang Syiah, ya, dan saya pernah lihat sendiri. Ketika saya datang ke Qum, saya sholat subuh, saya cek Al-Qurannya, saya mau tahu benar nggak Al-Quran mereka ini beda dengan kita. Ternyata sama. Saya cek juga Al-Qurannya orang Syiah yang ada di Irak, di Lebanon, di Yaman. Ternyata sama dengan Al-Quran yang kita baca. Dan jangan lupa, setiap tahun itu di Iran dilaksanakan musabaqah tilawatul Quran yang pesertanya dari seluruh dunia Islam, termasuk dari Indonesia. Dan di situ salah satu yang pernah ikut di sana, saya tanya ketika pulang beberapa tahun yang lalu, bagaimana Al-Quran di sana? Jawabannya apa? Sama dengan Al-Quran yang kita baca. Ada satu hal juga yang perlu kita ingat ketika ada narasi pecah belah seperti ini adalah kalau ya, Syiah itu memang bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, maka tentu pemerintah Arab Saudi tidak akan mengizinkan mereka untuk menginjak tanah suci. Tapi buktinya, setiap tahun hampir 100.000 jamaah haji kaum Syiah dari Iran, belum lagi yang dari Irak, yang dari Yaman, yang dari Lebanon, datang ke tanah suci. Tawaf dengan tawaf yang sama, ya. Bermanasik dengan manasik yang sama, sholat dengan kiblat yang sama, membaca Al-Quran yang sama, berzikir, bertasbih, bersolawat dengan solawat yang sama. Apalagi yang kita perlukan untuk meneguhkan ya, keyakinan pada diri kita bahwa kita ini satu sama lain adalah bersaudara. Kami ingin menyampaikan bahwa bulan depan kami akan mengadakan sebuah acara di Solo bersama teman-teman dari Sentral Kristen Indonesia. Ingin ini menjadi momen yang sangat spesial di mana kita semua bisa berkumpul untuk saling menguatkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk ikut ambil bagian pelayanan ini, kami membuka kesempatan untuk memberikan dukungan baik melalui donasi ke rekening yang tertera maupun dengan scan QRIS yang sudah disediakan ya. Setiap dukungan yang diberikan sekecil apapun akan sangat berarti dan menjadi bagian dari pekerjaan
memuliakan nama Tuhan di acara ini. Ya, mari bersama-sama kita menjadi saluran berkat ya untuk acara ini, Sentral Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yusuf Kala perintahkan Anies Baswedan rebut kekuasaan, sebut Aneh ya, si bapak ini kan berkali-kali duduk di pemerintahan, bahkan orang kedua RI. Kenapa pada waktu menjabat nggak menyerukan rebut kekuasaan, justru pada waktu turun kemudian rebut kekuasaan? Emangnya apa yang terjadi di negeri ini? Dari 90-an negara yang menjadi pasien IMF, Indonesia itu luput, Pak. Pandemi yang parah-parahnya kayak gitu juga luput. Harga-harga itu masih terkendali, Pak. Please. Harga bahan pokok tuh masih terkendali. Bapak pernah ke pasar nggak sih? Bapak belanja nggak sih? Jadi nggak usah lah, Pak. Nggak usah lah. Bapak tahu kalau rebut kekuasaan secara tidak sah, itu kan ilegal. Yusuf Kala menjadi tokoh yang paling banyak mengumpulkan orang belakangan ini. Dia mengumpulkan orang-orang yang berseberangan pandangan politik dengan Prabowo Subianto, tidak sepemikiran dengan Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika, keberadaan Indonesia di Board of Peace, dan makan bergizi gratis. Dua isu awal tadi, keberadaan Indonesia di BOP dan perjanjian dagang dengan Amerika, tampaknya menjadi isu utama yang akan dipergunakan oleh Yusuf Kala mengaduk-aduk sentimen politik masyarakat kita, khususnya di kalangan Islam politik. Karena memang isu ini sangat sensitif. Orang sekarang dikemas bahwa Prabowo Subianto dekat dengan Israel, dekat dengan Amerika, tidak mendukung Palestina. Padahal BOP itu tujuannya adalah untuk kebebasan kemerdekaan Palestina. Kalau saja Yusuf Kala kita tanya sekarang, apa idenya untuk memerdekakan Palestina? Tentu Yusuf Kala juga tidak punya, tetapi karena isu ini sangat seksi untuk kepentingan politik, terutama di kalangan politik Islam, Islam politik, maka Yusuf Kala memainkan ini. Kebiasaan memang kalau Yusuf Kala dengan Anies Baswedan ini kan, ya mereka adalah pemain politik identitas selama ini. Kita akan lihat sejauh mana Yusuf Kala mengemas situasi ini terus untuk kepentingan politik mereka menuju 2029. Jadi teman-teman, isu ini muncul dari pernyataan yang beredar di media sosial di mana Paul Zhang ya menyebut bahwa Yusuf Kala memiliki keinginan agar Indonesia menjadi negara berbasis khilafah. Nah, di sini ya kita harus berhenti sebentar karena tuduhan seperti ini bukan hal kecil ya. Kita sedang bicara tentang ideologi negara, tentang dasar berdirinya negara, tentang sesuatu yang sudah disepakati para pendiri bangsa sejak awal Pancasila. Dan perlu kita ingat ya, Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara dengan banyak agama, banyak suku, banyak budaya. Ya. Sedikit saya mau tarik, ini sangat berhati-hati, kita harus berhati-hati. Apa itu khilafah? Banyak yang masih bingung, bahkan mungkin kamu yang nonton teman-teman ya, juga pasti bertanya, dasar khilafah ini apa sih sebenarnya khilafah itu? Secara sederhana teman-teman ya, saudara-saudaraku, khilafah adalah sistem pemerintahan dalam Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah, di mana hukum yang digunakan adalah hukum Islam secara menyeluruh. Artinya apa? Hukum negara sama dengan hukum agama, ya, tidak ada sistem hukum lain, tidak ada pluralisme hukum gitu. Dalam beberapa versi ekstrim, negara khilafah berarti hanya satu agama yang dominan dalam sistem negara. Nah, pertanyaannya sekarang ini yang bahaya. Apakah sistem seperti ini cocok untuk Indonesia? Ya. Jadi teman-teman, Indonesia dibangun atas keberagaman.
ya, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau satu sistem dipaksakan untuk semua, apa yang terjadi? Yang pasti konflik. Dan sejarah dunia sudah banyak membuktikan ketika agama dijadikan alat kekuasaan, seringkali yang terjadi bukan damai, tapi justru penindasan, ya, yang terjadi saat ini di Iran dan sebagainya, ya. Jadi saya sangat sayangkan peran tokoh nasional ini, gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian penting nih ya teman-teman. Sebagai seorang tokoh nasional senior ya, Yusuf Kala ini ya tentu memiliki pengaruh besar, dan wajar kalau masyarakat berharap beliau menjadi sosok yang menenangkan, bukan memicu politik ya, polemik gitu. Tapi kita juga harus adil. Sampai hari ini tidak ada bukti resmi bahwa khilafah bisa disahkan gitu ya, ataupun ini menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah gitu. Yang ada ya semoga ini menjadi hanya tafsir ataupun opini aja ya. Jadi jujur saja ya, masalah di negeri ini bukan soal ideologi, tapi juga soal ambisi. Ini yang bahaya. Banyak pejabat, banyak tokoh yang kadang lebih sibuk dengan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Dan ini bukan cuma satu orang, ini fenomena seperti yang sering kita lihat, saling serang, saling menjatuhkan, saling mencari panggung, apalagi ini dapat lagi dana dari luar negeri, jos apa itu ya. Padahal rakyat masih berjuang dengan ekonomi, masih berjuang dengan kebutuhan hidup. Ya, teman-teman, saat ini Indonesia dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan sebagai warga negara yang baik, kita boleh mengkritik, tapi juga harus mendukung gitu. Kalau sempat ini menjadi khilafah, negara Indonesia ini bahaya banget, teman-teman. Bom di mana-mana, ya kan? Pertikaian di mana-mana. Karena negara ini tidak akan maju kalau isinya hanya saling menjatuhkan. Kalau memang ada perdebatan atau perbedaan pendapat, sampaikan dengan elegan, dengan data, dengan fakta, bukan dengan provokasi, ya. Sebagai orang percaya, kita juga diinginkan dalam firman Tuhan kan, di Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, ya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya apa? Kita diajarkan untuk menghormati pemimpin. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Tapi kritik harus membangun, bukan menghancurkan. Ya. Dan juga kan sudah jelas teman-teman ya, di Matius 5 ayat 9 itu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut-sebut anak-anak Allah. Jadi buat penonton channel ini ya, jadi tugas kita jelas ya. Bukan menyulutkan api, tapi memadamkan gitu ya. Teman-teman, di era digital seperti sekarang ini, hoax itu cepat sekali menyebar. Narasi bisa dipelintir, kata-kata bisa dipotong, fakta bisa dibalikin, ngeri banget. Makanya jangan langsung percaya, jangan langsung emosi,
ya, cek dulu, pikirin dulu gitu ya. Ininya, ini bahaya ya. Kalau sempat ini terjadi ya. Kalau boleh jujur ya, masyarakat Indonesia itu rindu sosok yang bijak gitu ya. Nggak usah jualan agama deh. Apalagi yang memicu kegaduhan, yang tidak menimbulkan bermanfaat, tapi yang diperlukan yang memberikan teladan seperti yang sering eh, kita lakukan gitu, diajarkan di firman Tuhan ya. Hati-hati ini tokoh-tokoh besar ini ya. Ya apalagi ini kan pernah menjabat menjadi wakil presiden ya. Isu bahwa JK ingin Indonesia menjadi khilafah ya. Ini bahaya teman-teman, bahaya ya. Dan kalau ini terjadi ya, tugas kita bukan menggantikan ataupun ini, tapi kita harus menjaga teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian semua nih, menurut kalian apakah isu ini layak ya, harus terjadi gitu ya, atau memang ada sesuatu yang perlu kita waspadai atau kita edukasi ya? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini. Kalau kamu setuju Indonesia harus tetap bersatu ya. Share ke teman-teman, teman-teman saudara-saudara kita ya, supaya makin banyak yang sadar. Dan kalau yang belum subscribe ya, bantulah subscribe konten ini ya, channel ini ya, biar kita terus menyuarakan, mengumandangkan, memuliakan nama Tuhan. Yaitu teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan ya. Nah, di kesempatan kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka.
Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.